datang di Universitas Negeri Surabaya. Kampus yang dikenal sebagai pelopor pendidikan inklusif di Indonesia. Di sini kami percaya bahwa pendidikan adalah hak semua orang tanpa terkecuali. Sebagai kampus inklusi, UNESA juga menyediakan pendidikan berkualitas dan juga memastikan semua mahasiswa termasuk penyandang disabilitas yang dapat berpartisipasi dan berprestasi secara setara. Inklusi di UNESA bukan hanya sekedar fasilitas fisik seperti guiding block dan huruf braille. Lebih dari itu, inklusi adalah budaya. Bagaimana kita saling menghargai, mendukung, dan tumbuh bersama. Kami ingin menunjukkan bagaimana semangat inklusi di UNESA hadir di setiap langkah, baik dari ruang kelas, organisasi, maupun lingkungan sosial di mahasiswa. Di kelas kami belajar bersama tanpa berbeda. Dosen juga berusaha mengajar kita dengan materi yang fleksibel agar mahasiswa dapat memahami materi dengan cara nyaman bagi mereka. Saya juga sering melihat teman-teman penyandang disabilitas aktif dalam kegiatan di kampus. Melihat semangat mereka membuat saya belajar bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan cara masing-masing dalam berkontribusi. Kadang kita lupa bahwa kesetaraan bukan berarti semua diperlakukan sama, tapi diberi kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai kebutuhan. Dan UNESA berupaya keras untuk menunjukkan semua itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, di sini kita bersama Mas Renata. Nah, di sini saya akan melakukan beberapa wawancara dengan 3 pertanyaan. Nah, sebelumnya mari kita minta Mas Renata untuk memperkenalkan diri. Nah, Baik, sebelumnya selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Muhammad Alamsyah. Saya dari angkatan 2025, dari kelas 2025E, Prodi Pendidikan Luar Biasa atau PLB, asal dari Kota Mojokerto. Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal. Berarti asli Jawa ya, Mas? Asli. Nah, di sini saya tuh punya 3 pertanyaan, Mas. Boleh? Nah, pertanyaan yang pertama itu, jadi selama Mas Renata berkuliah di UNESA, bagaimana pengalaman Mas Renata dalam hal aksesibilitas? Contoh seperti fasilitas, lingkungan, dan dukungan dari kampus. Pengalaman saya selama berkuliah di UNESA, terutama di dalam aksesibilitas ya, termasuk fasilitas itu, kalau saya merasa di UNESA ini fasilitasnya sudah sangat-sangat memadai. Dibuktikan dengan adanya building block atau jalan yang buat tunanetra yang katanya orang garis-garis kuning. Itu terus juga di setiap ruangan itu ada huruf braille. Jadi fungsi dari building block itu yang pertama untuk membuat kita itu agar tidak tersesat gitu ya. Jadi misalkan kan di situ ada 2 anak tangga nih. Anak tangga yang berjalan biasa itu tidak ada building blocknya, gitu kan? Yang ada building blocknya itu berarti tangga yang datar. Nah, jadi kita yang disabilitas itu biasanya lewat tangga yang datar itu, yang tidak berjalan biasa itu. Nah, terus di setiap ruangan di gedung PLB, bukan di gedung PLB aja sih, katanya juga di setiap gedung di UNESA itu ada huruf braille-nya. Jadi memudahkan kita, misalkan kalau kita ini mau kelas tertinggal sama teman-teman. Jadi nanti kan nggak mungkin kita minta udah dijemput turun kan. Akhirnya kita baca gitu. Misalkan nanti kamu di ruang 20 lantai ruang 20 taruhlah gitu ya, misalkan kayak gitulah ya. Nah, itu nanti kita baca. Ataupun kalau disuruh nemui dosen juga di situ ada keterangannya ruang dosen PLB gitu. Jadi memudahkan banget tanpa harus bertanya. Oh, gitu. Gitu dari segi fasilitas. Oh, berarti kampus UNESA sangat sudah memadai. Oh gitu iya, ya? sangat memadai. Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, kalau dari sisi sosial, bagaimana Mas Renata berinteraksi dengan orang yang non disabilitas? Apakah mereka sudah cukup memahami atau mendukung kebutuhan? Pada awalnya mereka itu belum memahami. Saya pun memaklumi karena kan mereka itu kan dari sekolah yang umum. Bahkan mungkin pun kalau pernah melihat disabilitas itu hanya sekilas-sekilas, tidak melihat sepenuhnya. Oke, mungkin belum memahami. Tapi di situ saya selalu berusaha untuk melakukan pendekatan terhadap mereka yang tipikal. Saya berusaha meyakinkan mereka, aku ini sama kayak kalian.
Hanya saja bedanya kalau aku ini nggak lihat, kalian bisa kemana-mana, akses dengan cepat, aku nggak bisa cepat akses. Terus juga aku juga punya kelebihan, hampir sama kayak kalian. Mungkin di antara kalian ada yang bisa nyanyi, aku juga bisa nyanyi. Jadi kayak berusaha melakukan pendekatan, dan alhamdulillah teman-teman juga respect semua. Gitu. Jadi kayak mereka pun banyak bertanya gitu. Emang kalau kamu yang tunanetra ini, contoh dari yang sepele saja, kalau mau cari makan itu kamu gimana? Bisa nggak kalau cari makan sendiri? Tak jelaskan bisa. Kita ini di tunanetra itu ada namanya orientasi mobilitas. Jadi mempelajari tentang apa namanya istilahnya itu kalau mau kemana-mana sendiri ya. Nah itu. Jadi kita itu meskipun nggak bisa lihat, kita itu pakai insting pendengaran, penciuman. Kayak misalkan contoh kalau aku mau cari makan, semisal kok langganan warung yang aku biasa beli itu tutup, aku biasanya keluar gang. Aku cerita ke mereka, keluar gang. Nanti kalau kamu keluar gang, kamu tahunya itu kalau ada warung gimana? Dari aromanya toh. Dari aromanya. Tapi kan aroma bisa sama. Ya meskipun sama, apa gunanya tanya? Tanya, Pak ini jual apa? Oh jual gorengan. Kalau terus tanya, kalau jual nasi di mana, Pak? Oh kalau jual nasi terus aja, nanti setelah itu ada suara-suara musik gitu kan. Nah di situ saya mainkan itu. Terus berapa langkah ada suara musik. Oke lah. Akhirnya begitu tahu itu dari musik itu, terus saya ke kanan tanya, mohon maaf Mas, Mbak atau Ibu atau Pak gitu. Karena nggak tahu kita kan laki-laki atau perempuan yang jual, ini jual apa? Biasanya kan oh ini jual nasi penyetan gitu. Oke beli 10.000. Jadi meskipun kita nggak lihat itu pakai insting seperti pendengaran, terus penciuman, juga cara kita menganalisa seorang itu pun juga kita pakai pendengaran. Misalkan ini suara siapa. Terus kadang kita mengenali dari parfumnya juga, dari cara langkah kakinya juga. Begitu. Berarti kekurangan kita bukan ini ya, apa? Bukan menjadi penghalang. Iya, kekurangan tidak menjadikan penghalang. Gitu. Nah, terima kasih Mas. Nah, selanjutnya itu pertanyaan ketiga Mas. Iya. Dukungan apa yang paling membantu Mas Renata untuk tetap semangat dan bisa mengikuti perkuliahan dengan baik? Pertama, dukungan dari orang tua. Dukungan dari orang tua. Orang tua itu mensupport saya sepenuhnya meskipun biaya kita ini masih ala kadarnya ya. Ya. Gitu. Orang tua itu mensupport saya sepenuhnya. Karena orang tua itu merasa yakin kok saya itu bisa, dan dukungan dari saya sendiri. Saya itu memiliki bakat. Bakat saya itu macam-macam. Saya coba sebutkan, saya itu bisa tilawatil Quran, pernah menjuarai MTQ di tingkat kota Mojokerto. Itu saya bersaing dengan yang non disabilitas. Ya. Pernah menjuarai di tingkat kecamatan, terus kota Surabaya tingkat pelajar. Itu alhamdulillah saya juara juga. Nah, di situ kelebihan itu yang membuat saya termotivasi. Itu juga yang kedua. Yang ketiga, memang saya itu memiliki basic di dalam mengajar Mas sebelumnya. Saya itu pernah mengajar Al-Quran Braille di salah satu SLG di kota Mojokerto. Jadi saya itu memegang 4 anak tunanetra dengan masing-masing karakter yang berbeda-beda. Ada anak itu yang karakternya itu pendiam. Kalau meskipun diajak ngobrol tuh diem aja. Ada yang gitu ada. Ada juga yang karakternya itu mudah terdistract gitu. Jadi misalkan di sebelahnya ini ada suara blodak gitu ya, blodak. Itu dia kan langsung fokus ke sana. Berarti kalau Masnya kalau dengar bunyi itu aman. Aman. Insya Allah ya. Ya. Aman. Lanjut ya. Ya. Jadi langsung fokus ke sana gitu, terdistract gitu. Jadi nggak fokus lagi sama saya. Nah, terus yang ketiga ada yang dia itu cengengesan Mas. Jadi meskipun dikasih tahu tuh nggak dengar malah cengengesan. Ada yang gitu. Ada yang memang pinter gitu. Nah, gimana caranya kalau yang pinter saya nggak bingung. Yang saya benar-benar fokuskan adalah 3 anak ini dari masing-masing karakter ini. Nah itu gimana cara saya itu bisa membentuk kemajuan untuk mereka. Tapi alhamdulillah saya bisa. Nah akhirnya coba aja nih kalau aku kuliah deh. Aku juga ada rekomendasikan teman, kamu ke PLB aja, kamu cocok soalnya. Oke, akhirnya mantap lah di PLB. Oh, gitu. Iya. Oh, terima kasih Mas. Iya. Nah, baik teman-teman semua, itu penjelasan dari Mas Renata. Nah, jadi intinya itu
penghalang apapun atau kekurangan apapun itu tidak menjadi penghalang biar kita jadi sukses. Bukan begitu Mas? Iya betul. Nah betul. Yang kamera Mas. Dadah. Cek. Dadah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Mas. Mas. Saya belajar bahwa inklusi bukan belas kasihan, tapi belajar bersama dalam keberagaman. Mahasiswa disabilitas mengajarkan arti ketangguhan dan keberanian. Kita semua adalah bagian dari perubahan. Di saat kita terbuka terhadap perbedaan, disitulah kita sedang membuka jalan menuju masa depan pendidikan yang lebih adil dan manusiawi. Kami bangga menjadi bagian dari UNESA, kampus inklusi, tempat keberagaman dihargai dan tempat semua mahasiswa bersinar. Karena inklusi bukan tentang siapa yang kuat ataupun lemah, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama. UNESA bukan hanya sebagai tempat belajar, melainkan rumah bagi kita semua. Setiap langkah adalah upaya menuju kesetaraan. Mari jadikan inklusi sebagai budaya, bukan hanya program. Mulai dari diri kita, dari sikap kecil sehari-hari. UNESA, kampus inklusi, rumah bagi semua generasi pembelajar.